Halo, ketemu lagi di seri pemrograman C++. Kali ini kita akan membahas topik tentang pointer. Baik, langsung saja kita ke topik. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang b-value dan b-reference di subprogram atau di fungsi. B-value dan b-reference itu perbedaannya adalah di ranah bagaimana kita mendeklarasikan sebuah fungsi. Jika b-reference, maka variabelnya kita kasih dengan awalan tanda dan yang normal itu tanpa awalan tanda dan. Sehingga di sini x di sini adalah b-reference, artinya atau biasa dibaca bahwa yang variabel yang di-assign ke x di sini adalah variabel itu sendiri. Contohnya di sini. Ketika kita memanggil fungsi fref di sini dengan variabel input atau argumennya adalah a dan b, maka khusus yang a itu adalah a itu sendiri dikirimkan ke x ya. Sementara yang b itu hanya value-nya saja yang diberikan, yaitu 100 ya. Nah, perbedaan ini mengakibatkan segala yang berlaku di sini di x itu akan mempengaruhi a itu sendiri ya. Jadi jika x di sini dirubah, maka a-nya juga berubah. Karena by reference x di sini kita baca sebagai x ada di alamat yang dikirimkan, yaitu adalah di alamat a. Jadi kita punya variabel a tersimpan di memori dengan alamat di sekian ya, asumsikan di alamat sekian, value-nya di set 200 ya, dan x ini diarahkan ke alamat memori yang sama, sehingga x di sini nilainya adalah 200 per reference ya. Jadi mereference ke alamat yang ini yaitu 200. Sementara y-nya adalah 100. Ya. Nah, kemudian hasil operasi ini x plus y 200 tambah 100 hasilnya 300 itu disimpan lagi di x. Dengan kata lain, disimpan di sini. Ya. Disimpan di situ sehingga sekarang nilainya adalah 300. Apa yang terjadi dengan a? Tentu saja a juga mengalami perubahan, yaitu menjadi 300. Gitu. Nah, perhatikan bagaimana cara memanggil x di sini ketika dia by reference. Jadi sama seperti memanggil y. Ya, tidak ada perbedaan ya. Walaupun di deklarasi menggunakan reference di sini, tetapi di operasinya tidak menggunakan tanda apa-apa, cukup x-nya saja. Ya. Jadi ini yang dikenal dengan reference ke alamat memori di mana x itu berada. Ya, jadi sekali lagi tanda ini menunjukkan reference ya, ke alamat memori dari x. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat lebih detail tentang reference dan dereference ya. Di sini saya punya variabel a. Ya, punya variabel a yaitu yang tipe datanya integer. Nah, variabel a ini kalau kita mau menampilkan hasilnya cukup dengan panggil a itu sendiri. Ya. Nah, reference a itu mengindikasikan bahwa a ada di mana begitu. Ya, maka ini adalah alamat dari variabel a
alamatnya di memori. Maka kalau kita menggunakan operasi reference, maka yang ditampilkan itu akan berupa alamat memori di mana variabel A itu berada. Sementara kalau kita mau mendapatkan value, ya, jadi ini ada variabel A yang berisi 200, ada di alamat memori sekian, ya, maka reference ini merujuk ke alamat memorinya. Reference ini menunjuk ke sini. Kalau kita mau dereference-nya, berarti kita menuju ke sini. Maka ini adalah dereference, ya. Dereference dari reference A. Ya. Jadi tanda dan digunakan untuk reference. Ini adalah reference. Sementara tanda asterisk itu adalah untuk dereference, ya. Ini di operator, ya, sebagai operator, dan ini untuk reference dan asterisk untuk dereference. Jadi di sini ada dan itu sebagai operator dan asterisk sebagai operator. Itu fungsinya adalah reference dan dereference. Ya. Nah, jadi kalau ini kita run programnya, nah, jadi terlihat hasilnya, ya, bahwa nilai A itu adalah 200, ya. Sementara reference ke A itu ada di alamat ini. Ya, ini adalah alamat atau address dari A, dan dereference dari reference A itu adalah 200. Jadi kembali ke value-nya. Sehingga operator ini itu identik dengan ini. Ya, identik. Itu hubungan antara reference dan dereference. Sekali lagi, reference itu dengan ini, reference, dan dereference itu adalah asterisk. Ya. Asterisk ini adalah dereference. Nah, lalu apa itu pointer? Pointer itu identik dengan reference, ya. Jadi saya kembali punya variabel A. Punya variabel A berisi 200 di alamat sekian. Ya. Maka reference ke A itu adalah merujuk ke alamat ini. Ya. Merujuk ke alamat di mana A itu berada. Menuju ke alamat di mana A itu berada. Nah, kalau saya punya pointer B sebagai sebuah variabel, ya, dia dikatakan sebagai pointer apabila dia mereference. Ya. B ini dikatakan sebagai pointer apabila dia mereference ke suatu alamat memori tertentu dengan tipe data tertentu. Nah, kalau B itu merujuk ke referensinya A, artinya ini disalin ke sini. Nah, maka B ini itu adalah pointer ke A, atau B itu pointing ke reference A. Maka B ini adalah pointer. Ya. B itu adalah pointer. Karena B ini mereference ke suatu alamat memori, yaitu 0x sekian, di mana alamat memori ini ternyata punyanya A, di mana A itu adalah tipe datanya integer dengan value 200.
Sehingga kalau saya mau menggunakan D reference dari B, ya, D reference dari B, ya, dari B, maka dia akan melihat ke sini 200, begitu, ya. Nah, seperti apa bentuk konkret programnya di pointer? Kita lihat di kode berikut ini, ya. Jadi sekali lagi, reference itu dioperasinya adalah menggunakan ini dan, ya. Jadi dan ini adalah untuk reference, dan asterisk ini gunanya untuk D reference di operator, ya, di operation. Tetapi di deklarasi untuk pointer itu menggunakan tanda asterisk, ya, menggunakan tanda asterisk. Dengan sintak kita adalah seperti ini: tipe data asterisk lalu nama variabel, ya. Asterisknya boleh dengan spasi, boleh juga tanpa spasi, ya. Sintaknya seperti itu. Maka contohnya adalah saya punya pointer, tipe datanya adalah misalnya P, gitu ya. Pointer P itu tipe datanya integer, ya. Pointer P tipe datanya integer. Jadi saya punya 3 variabel di sini sebelumnya, yaitu variabel A, B, dan C. Jadi saya gambarkan, saya punya variabel A di memori disimpan di 0x123 sekian, lalu B di alamat memori 0x234 sekian, dan C yang tipenya sedikit berbeda yaitu float di alamat 0x543 sekian, gitu ya. Jadi ada 3 tipe data awal. Lalu saya deklarasikan tipe data P di sini. Deklarasikan tipe data pointer integer yang bernama P. Ya. Jadi saya punya P, dianggaplah di 0x731 sekian, gitu ya. Nah, P di sini adalah pointer, sehingga yang bisa dirujuk itu adalah yang sesuai dengan tipenya, yaitu dalam hal ini adalah integer. Jadi P ini hanya boleh merujuk ke A atau ke B. Jadi tidak bisa merujuk ke C, karena C tipe datanya bukan integer. Jadi di sini itu hanya boleh mereferen ke sini, ke A atau ke B. Tapi dia tidak bisa mereference ke C, ini nggak bisa, ya. Jadi dia hanya bisa mereference ke A dan B saja. Gimana caranya meng-assign reference-nya? Caranya begini, ya. Jadi P saya assign ke, misalnya yang pertama adalah reference ke A, ya. Jadi kita sekarang lihat apa isinya dari P. Isi dari P setelah kita reference ke A. Kita run. Saya run lagi, mudah-mudahan connect.
Nah, ini adalah alamat memori dari A. Apakah benar alamat memori dari A yang ada di sini? Kita coba bandingkan dengan alamat memori dari A. Ya. Nah, sekarang kita run lagi. Tentu alamat memorinya akan berubah ketika di run ya. Tapi apakah value dari P di sini sama dengan alamat memori dari A? Kita run. Dan hasilnya sama ya. Jadi ini adalah value dari P di sini. Jadi dia isinya adalah 0x7f dan A di sini juga sama ya. Jadi A juga 0x ini 7ff sekian. Jadi sama ya. Jadi pada operasi ini ya, operasi ini nilai di sini itu merujuk ke sini, ke A begitu ya. Nah, saya clearkan dulu. Nah, apa yang terjadi kalau saya rubah nilai dari P ya, dereference dari P. Dereference dari P itu kan menunjukkan isi dari memori yang dirujuk. Saya rubah menjadi 500 ya. Saya rubah menjadi 500 dan mari kita lihat hasilnya di A ya, hasilnya di A. Jadi A awalnya adalah 200, A ini 200 di halaman 0x sekian, dan P merujuk ke sini ya. Dan operasi dereference P itu mengeset 500. Kira-kira di mana yang dia set? Apakah benar di sini yang di set 500? Apakah ini menjadi 500? Kalau ini menjadi 500 berarti A harus 500. Ya. Kita run. Nah, jadi A sekarang nilainya 500. Jadi operasi ini benar merubah nilai dari yang ada di sini. Ya. Jadi nilai inilah yang dirubah. Dari 200 dirubah menjadi 500. Bukan ini yang dirubah ya. Karena ini nilainya adalah reference ke alamat memori dari A. Sekarang bagaimana kalau kita mau mendeklarasikan reference atau pointer ke pointer ya. Jadi sebuah pointer ke pointer P misalnya. Jadi kita buat P2 ke pointer P ya. Caranya adalah kembali dengan menggunakan operasi atau deklarasi pointer ya, atau istilahnya double pointing. Jadi saya punya A di sini dengan nilai awal 200 di sekian gitu ya. Lalu saya punya P di sini dengan nilainya adalah nilainya ini 0x12 sekian, yaitu dia merujuk ke sini ya. Dan saya ingin membuat P2 merujuk ke sini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendeklarasikan P2 karena dia merujuk ke integer, maka P2 nya adalah seperti ini ya. P2 itu adalah pointer ya, dimana dia bisa mereference ke tipe data pointer integer ya, pointer integer seperti ini ya. Jadi pointer ke pointer integer, jadi bisa merujuk ke P
ya. Tetapi dia tidak bisa merujuk ke A maupun B langsung, karena A ini adalah integer biasa, B juga integer, bukan pointer integer. Sementara ini adalah P2 itu harus merujuk ke pointer integer. Ya. Oke, jadi kita setting programnya sekarang, yaitu P2 ya. Itu hanya bisa mereference ke P di sini karena kita cuma punya satu pointer integer, yaitu P saja. Ya. Maka P2 ini mereference ke P dan mendereference ke alamat ini value-nya, ya. Lalu dereference-nya ke A, ya. Jadi di sini saya tambahkan sekarang cout, kita lihat P2 ya. Saya tambahkan dulu P2, nilainya adalah, lalu kita lihat dereference dari P2 ya. Dereference dari P2 ya. Jadi nilai P2 sendiri, kemudian nilai dari P, alamat dari A ya, kemudian nilai dari A, kemudian P2 dan dereference dari P2. Kita run. Saya lupa, oh ya ini ya, sorry. Nah, ini alamat dari isi dari P, yaitu alamat dari A, sama ya, BE044, BE044, lalu nilai A adalah 500 di sini. Lalu isi dari P itu adalah alamat memori dari dari P, isi dari P2 ya, dan referensinya adalah isi dari P. Perhatikan di sini ya. Jadi kalau kita tampilkan di sini alamat memori dari, atau ini saya kasih NDL, lalu saya tampilkan dulu alamat dari P ya, alamat dari P ya. Kemudian saya ganti baris. Nah, coba kita run biar lebih jelas ya. Nah ini ya. Jadi ini alamat dari P dan sama dengan value dari P2. Alamat dari P itu, jadi di sini adalah alamat dari P ya. Jadi di sinilah 7 atau paling belakangnya adalah 550 OX. Ini ada di OX sekian 550 ya, dan A itu ada di OX sekian 544 ya. Jadi begitu ya. Jadi ini mereference ini, lalu ini mereference ke A. Nah, kalau dilihat dari sisi P2, bagaimana caranya kita mengakses ini 200? Caranya adalah kita melakukan dereference 2 kali. Ya. Kita melakukan dereference 2 kali. P2 ya. Itu adalah
dereference 2 kali dari P2. Kita run. Koneksi saya putus lagi, kita ulang. Nah, jadi 500 hasilnya ya. Ini karena itu sudah kita rubah ya. Sudah kita rubah menjadi 500 di sini. Ya. Jadi ini adalah digunakan untuk mendapatkan nilai dari sini. Ya. Ya. Begitu. Jadi ingat kembali, untuk deklarasi kita gunakan asterisk, dan asterisk di operasi itu artinya adalah dereference atau menampilkan value dari yang direference ya. Sementara kalau dan ini fungsinya adalah untuk reference atau mengambil alamatnya. Jadi ini dibaca P alamat atau alamat P, ini alamat A ya. P diisi dengan alamat A, P2 diisi dengan alamat P begitu ya. Jadi atau dibaca P reference ke A, P2 reference ke P, di mana P dan P2 itu adalah pointer ya. Itu dia penggunaan tanda asterisk dan tanda dan untuk pointer, reference, dan operasi dereference. Jadi jangan sampai ketukar ya. Baik, kita sudah membahas tentang pointer dan double pointer ya. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana memanfaatkan pointer di fungsi atau di subprogram. Sama dengan yang di lokal variabel, deklarasi pointer itu sama bentuknya dengan kalau kita mendeklarasikan sebagai sebuah parameter atau parameter formal di sebuah fungsi. Jadi kita sama menggunakan asterisk di sini. Kalau kita bandingkan dengan yang by reference ya. Jadi ini by reference X. Di sini kita perhatikan bahwa X-nya cukup ditulis X saja tanpa tanda apa-apa. Ya. Tetapi di fungsi yang menggunakan pointer bukan reference, namun dampaknya sama ya. Cara menulisnya adalah seperti ini. Kalau kita mau mengakses dereference-nya. Ya. Mengakses dereference-nya, maka kita harus menggunakan asterisk. Jadi jelas di sini. Ini berbeda ya. Ini deklarasi pointer X dan ini adalah dereference ke X. Ya. Jadi ini gampangannya adalah kalau saya panggil di sini fungsi 2 ini. Fungsi 2 saya simpan di C hasilnya. Fungsi 2 saya kasih A dan B. Ya. A dan B saya assign ke fungsi 2. Ya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah A ya. A itu tidak bisa langsung diberikan sama seperti di sini. Sama di B reference ya. Kenapa? Karena di sini X-nya ini itu adalah pointer, di mana X itu harus menerima alamat sesuatu. Ya, sehingga di sini yang harus dikirimkan itu adalah alamatnya, bukan variabelnya. Jadi sini harus kita kasih reference. Ya. Jadi harus kita kasih reference sehingga di sini mengirimkan reference ke X. Ya. Jadi yang diberikan adalah alamat. Jadi kita punya variabel A dan variabel B ya. A ada di alamat 0x sekian, ini alamat 0x sekian ya. A ini B ya. A nilainya 200 dan B 100.
nilai B diberikan ke Y berupa value-nya, yaitu 100-nya yang dikirim, bukan B-nya. Sementara yang di sini alamat A-nya yang dikirim. Jadi X sekarang itu merujuk ke sini. Ya. Merujuk ke alamat memori dari A, sehingga referensinya X itu merujuk ke sini. Ya. Referensinya menuju D, referensinya itu menuju ke sini. Sehingga operasi ini D reference X yaitu 200 ditambah value dari Y yaitu 100. Ini itu kan sama dengan 300. Ya. Lalu disimpan di X D reference. Jadi disimpan di sini. Jadi ini ditimpa dari 200 menjadi 300 ya. Nah, sehingga nilai A sekarang harusnya sama, yaitu sama-sama 300. Begitu. Coba kita cek apakah nilai A sekarang itu adalah 300. Daran. Nah, benar ya. Jadi nilai A 300. Jadi efeknya tipe data pointer ini sama dengan by reference ya. Tetapi cara akses ke variabel X-nya berbeda dengan akses value-nya. Kalau kita tulis seperti ini, maka yang dilakukan ya kalau seperti ini itu adalah value dari X, yaitu alamat memori dari A, ya, bukan value dari A-nya. Jadi yang benar itu adalah kalau kita mau mengoperasikan ini yang kita maksudkan, maka kita gunakan D reference. Ya, itu contohnya bagaimana perbedaan penggunaan tanda asterisk dan fungsinya ketika deklarasi dan operasi. Jadi operasi itu adalah dia D reference. Ya. Nah, itu menggunakan fungsi pointer sebagai parameter fungsi. Sebenarnya pointer juga bisa kita gunakan untuk mereference ke fungsi. Ya, jadi saya deklarasikan sebuah pointer, ya, pointer di sini yang merupakan pointing atau reference ke fungsi. Ya. Ini adalah fungsi reference yang menerima integer dan integer, yaitu fungsi 1 ini. Ya. Fungsi 1. Nah, jadi saya di sini membuat sebuah pointer fungsi namanya, yang mana fungsi ini adalah mereference ke sini. Karena ini returnnya adalah integer, maka tipe datanya adalah integer. Ini adalah returnnya jadinya otomatis ya. Dan dia menerima 2 buah parameter, sehingga di sini saya deklarasikan 2 buah parameter, yaitu integer. Begitu. Cara penggunaannya. Cara penggunaannya, jadi misalnya saya simpan di D, ya, kita memanggil fungsi dengan input A, B, begini. Maka D ini adalah menyimpan hasil dari operasi ini, ya, menyimpan hasil dari operasi yang ada di sini, disimpan di D, itu dengan memanggil fungsinya dengan cara seperti ini. Itu penggunaan pointer untuk mereference ke fungsi. Baik, nah terakhir sekarang saya mau mengajak rekan-rekan untuk melihat bagaimana hubungan pointer dengan array. Saya punya sebuah array A di sini bertipe data integer,
terdiri dari 5 elemen. Ya. Dari elemen 0 sampai elemen keempat. Yang value-nya berjenjang 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Lalu saya buatlah sebuah pointer P yang tipenya integer. Ya. Lalu saya set P ini sama dengan A. Kenapa begitu? Ini. Jadi saya punya array A di sini. Ya. Terdiri dari dan seterusnya ini ya. Jadi terdiri dari 5 elemen. Ini yang pertama ini ada di alamat 0x sekian, 0x sekian dan seterusnya ya. Ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1. Ya anggaplah misalnya 54 gitu ya. Ini misalnya 56 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, ini indeks 2 dan seterusnya. A itu sebenarnya hanya merujuk ke yang pertama ini saja. Tidak menunjuk ke seterusnya. Ya. Jadi array ini dengan kata lain, ketika kita mendeklarasikan array, sebenarnya kita mendeklarasikan sebuah pointer tetapi dengan informasi tambahan bahwa ini adalah berjenjang bertingkat. Gitu ya, punya indeks. Sehingga kita bisa mengassign pointer P itu sama dengan A asalkan tipe datanya sama aja. Ya, P sama dengan A. Dan ini sahih ya. Karena A ini sebenarnya adalah pointer juga, ada reference ke suatu variabel indeks yang pertama ya, ke A0 begitu ya. Jadi A itu identik dengan reference ke A0 ya. Ini identiknya. Sehingga P itu bisa kita assign ke A, atau P ini sama dengan reference ke A0. Jadi kedua ini tuh sama ya artinya. Kapanpun kita melakukan operasi ini, P sama dengan A, maka artinya P sama dengan reference ke A0. Ya. Apakah benar seperti itu? Coba kita tampilkan isi dari reference P. Reference P. Apakah menampilkan 10? Kalau dia benar sama dengan reference ke A0, berarti reference P itu akan 10. Ya. Kita run. Benar ya. Jadi ini setara. Nah, coba saya sekarang berikan P itu sama dengan A3. Reference A3. Ya. Ini biar tidak mengganggu, ini saya hapus dulu. Dan ini kita run sekarang. Koma dulu. Jadi 0, 1, 2, 3, 40 ya. Kalau dia 40 berarti sahih operasinya. Nah, 40 ya. Lalu bagaimana kalau saya lakukan operasi P++? Operasi P++ di sini artinya adalah reference-nya kita naik satu elemen. Jadi yang tadinya menunjuk ke sini, P menunjuk ke sini, P3. Kalau P++ jadinya naik ke sini atau di A4. Ya.
Apakah dia hasilnya kan 50 sekarang? Kalau 50 berarti benar, ya. Nah, 50. Jadi operasi plus plus ini menaikkan satu elemen. Ya. Lalu bagaimana kalau saya rubah ini ke A1 lalu P++? Ini kan artinya dia dari 1 ke 30. Kita run. 30. Lalu bagaimana kalau saya lakukan operasi dereference P++? Ya. Apakah ini kan 30 nih. Ini 30 ya. Apakah menjadi 31 atau dia naik? Ini dereference ya. Dereference-nya yang di plus plus atau plus plus dulu baru dereference. Nah, kita eksekusi 40. Jadi yang terjadi adalah P++. Jadi ini sama ya. Identik dengan dereference dari P++, begitu ya. Jadi ininya dulu yang dikerjakan, P++ dulu yang dikerjakan, jadi naik satu elemen. Tadi awalnya merujuk ke sini, tadi awalnya merujuk ke 20 nih, lalu itu jadi P++ naik ke sini, maka sekarang posisinya di sini, baru di dereference ya, sehingga dereference-nya juga sama hasilnya, yaitu 40. Bagaimana kalau saya ingin menginkremen 30-nya menjadi 31 ya, 30-nya yang saya inkremen, maka caranya adalah kita harus melokalisir, memberikan tanda kurung. Jadi di sini terjadi 30, kemudian kita plus seperti ini ya, sehingga menjadi 31. Nah, ya 31 ya. Jadi begitu caranya. Jadi operasi asterisk ini kalah dengan, atau dereference kalah dengan operasi P++-nya. Jadi harus kita lokalisir atau kita blok dengan menggunakan kurung untuk menunjukkan bahwa kita dereference dulu baru dilakukan plus plus. Kalau tanpa kurung maka dia kesini lebih kuat. Ini dulu yang dikerjakan, gitu ya. Nah, itu hubungan antara pointer dan array. Ya, mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan gambaran seperti apa tipe data pointer, bagaimana cara menggunakannya, baik itu pointer tunggal maupun pointer double, bagaimana cara menggunakan di fungsi, dan bagaimana memanfaatkannya terkait dengan array. Sampai ketemu di seri-seri C++ berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.